Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa 'amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali di masjid ini yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita dari surat Ali Imran. Kita sampai pada ayat 155. 155 ya. Masih berkaitan dengan peristiwa Uhud. Dan insyaallah ta'ala ini menjadi penutup ya, dari ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Baik, kita terjemahkan dulu. Ayat 155 sudah kita terjemahkan, tinggal tafsirnya. Kita terjemahkan ayat 156 dan 7. Bismillah, kita baca. Kita baca kosakata terlebih dahulu. Darabu fi, darabu artinya bepergian. Kita baca asal katanya. Daraba yadribu, daraba yadribu artinya mengadakan perjalanan atau bepergian, atau arti aslinya adalah memukul. Daraba Zaidun Amron, Zaid daraba Amrun Zaidan, Amr memukul Zaid. Bepergian atau mengadakan perjalanan dinamakan dengan doroba karena dia memukul dengan kakinya bumi. Orang yang mengadakan perjalanan, jalan-jalan pagi ya, ini apa? Seperti kayak memukul bumi dengan kakinya. Dan lafadz doroba fil ardi, yaitu dia mengadakan perjalanan atau bepergian, digunakan untuk seseorang yang dia itu mengadakan perjalanan untuk cari ma'isyah. Karena orang zaman dulu kalau mau mencari ma'isyah dengan sebenar-benarnya, benar-benar cari ma'isyah, itu keluar. Nah, siapa? Keluar dari rumah kemudian merantau. Orang dulu dikatakan benar-benar bekerja dengan benar itu dengan mengadakan perjalanan, merantau. Sehingga orang yang merantau jauh meninggalkan tempat tinggalnya
Mereka adalah dorobu fil ardi, yang mengadakan perjalanan, seperti kayak memukul bumi. Memukul itu kan dengan tenaga. Orang itu memukul itu dengan tenaga, dengan usaha, serius. Orang kalau berkelahi, kalau memukul kan ini Pak, dengan tenaga. Sehingga dinamakan dengan darabu fil ardi, karena dia penuh usaha, kemudian sungguh-sungguh ya. Seperti layaknya keadaan seorang yang merantau. Orang merantau itu tidak ada yang santai-santai, malas-malasan. Jiwa itu pengen berusaha dengan sungguh-sungguh. Baik, sekali lagi kita baca darabu fil ardi, artinya bepergian atau mengadakan perjalanan. Untuk apa? Untuk cari ma'isyah, penghidupan. Lanjut, ghuzzan, artinya perang atau ghazwah. Ghazwa, ghuzzan artinya adalah peperangan. Hasratan artinya penyesalan. Baik, kita mulai ayat 156. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Masih kita ingat perkataan siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Jika ada ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu far'i sam'ak, dengarkanlah dengan seksama, perhatikan, pahamilah, akan ada setelahnya kebaikan yang akan diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Baik, ayat ini perintah atau larangan? Perintah atau larangan? Baik, terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu, janganlah kalian menjadi. Larangan. Sudah sering. Seperti alladzina kafaru, kafir. Wa qalu, dan mereka berkata. Siapa yang berkata? Orang-orang kafir. Li ikhwanihim, li pada ikhwanihim, saudara-saudara mereka. Maksudnya saudara semanusia, saudara sejenis, saudara sejenis manusia. Maksudnya orang beriman, orang kafir berkata kepada orang beriman, idza, apabila, darabu fil ardi, tadi apa? Bepergian atau mengadakan bepergian. Kenapa orang bepergian diistilahkan dengan dorobah? Karena kakinya memukul bumi. Dan orang memukul itu sungguh-sungguh, benar-benar.
Sehingga darabu fil ardi digunakan untuk orang yang mengadakan bepergian dalam hal tujuannya untuk apa? Cari maisha. Baik, sekali lagi, idza darabu fil ardi, apabila mereka bepergian atau mengadakan bepergian, apa tujuannya? Mencari maisha. Fil ardi, di bumi, merantau aja. Au kanu ghuzzan, mereka adalah atau mereka ghuzzan tadi apa? Perang, mengadakan peperangan, berperang di jalan Allah. Sekali lagi, wa qalu li ikhwanihim, mereka berkata pada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi au kanu ghuzza, atau mereka berperang. Lau, jikalau, kalau, kayak bahasa Indonesia Pak ya? Lau, kalau. Allah. Bismillah. Sekali lagi, lau, jikalau, kalau, seandainya, lau, kanu, mereka dulu, kan kana yakunu 4 arti kan, dahulu, menjadi, adalah, ada. Lau kanu, jikalau, kanu, mereka dulu, indana, dah sering, di sisi kami. Maksudnya Pak, nggak keluar rumah, nggak ikut perang, nggak merantau, nggak ikut perang. Warnanya merah, tidak. Matu, tidaklah, matu, mereka mati. Wa ma qutilu, wa ma tidaklah, qutilu, terbunuh, dibunuh. Kalau mereka itu enggak merantau misalnya Pak, atau enggak ikut perang, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Perkataan siapa? Perkataan orang kafir. Seandainya kalau mereka itu tidak merantau, tidak ikut perang, nggak akan mati. Makanya nggak usah ikut-ikutan perang, nggak usah keluar, nggak usah merantau. Kalau ketemu dengan fi'il, agar, supaya, karena, liyaj'alallah, agar Allah menjadikan dalika, yang demikian itu apa Pak? Yaitu keyakinan jika bepergian atau ikut perang, mati atau terbunuh. Sekali lagi, liyaj'alallahu dzalika,
Allah menjadikan dalika, hal itu, hasratan, tadi apa? Penyesalan, fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit, maha menghidupkan dan matikan. Perkara mati terbunuh takdir Allah. Yang menghidupkan, yang membunuh dan mematikan Allah. Wallahu basirun, maha melihat, bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Lanjut Pak, satu ayat lagi. Wa dan la, lanya pendek, udah sering. Sungguh atau benar-benar. Sekali lagi, wa la, sungguh. In, jika. Wala in, dan sungguh jika. Kutiltum, kalian terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah. Au muttum, kalian mati. Siapa Pak yang terbunuh di jalan Allah? Orang-orang beriman. Au muttum, au atau muttum, kalian mati, hai orang beriman. La, sungguh, magfiratum, magfirah, minallah, dari Allah, wa rahmah, khairun, lebih baik, mimma yajma'un. Mimma, min apa min? Dari ma, apa-apa, yajma'un, mereka kumpulkan. Sekali lagi, wala in, sungguh jika, kutiltum fi sabilillah, au muttum, itu orang-orang beriman, la magfiratan, sungguh pasti ampunan dari Allah, maksudnya pasti mendapatkan ampunan dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Jadi mendapatkan ampunan Allah dan rahmatnya ketika kembali ke Allah itu lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan. Kalau dalam konteks ayat ini, itu apa? Mengumpulkan harta rampasan, mengumpulkan perhiasan dunia, kenikmatan dunia. Namun bagi orang yang terbunuh, meninggal, mereka mendapatkan ampunan dan rahmat yang kedua yang lebih baik daripada yang dicari-cari oleh manusia. Satu lagi, Pak. Cukup dulu. Satu lagi, karena masih pendek.
Wa lain, sungguh jika muttum, kalian mati, wafat, au qutiltum, kalian terbunuh. La pendek, sungguh benar-benar. Ilallah, ilallah kepada Allah lah. Tuhsyarun, sering kalian dikumpulkan atau kembali sempurna. Wala immuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Jika kalian terbunuh atau kalian mati atau terbunuh, sungguh hanya kepada Allah lah kalian kembali atau dikumpulkan. Dimanapun kita wafat kelak nanti, kemana Pak kita kembali? Kembali pada Allah. Khalas. Taib. Sebelumnya kita baca beberapa catatan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama yang kita bisa baca dari catatan tentang ayat dari satu muka yang kita bahas. Yang pertama, ingatkanlah orang-orang yang sedang diuji untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan menginginkan kebaikan darinya padanya. Ujian yang sedang dialami, maka ia harus berbaik sangka bahwasanya ini adalah insyaallah ada hikmahnya, dan dalam ujiannya dia berihtisab, yaitu menjadikannya sebagai momentum untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Berikutnya, perbanyaklah istighfar dan mohonlah diberi husnul khatimah, karena kematian datang dengan tiba-tiba di waktu dan tempat yang tidak pernah diketahui. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu kapan dan di mana dia akan diwafatkan. Apakah di rumahnya, ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan, ataukah di tempat yang lain. Wala tadri nafsum mada taqsibu ghadan, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari esok, dan setiap jiwa tidak mengetahui di bumi manakah dia akan diwafatkan. Berikutnya, mungkin saja sebab malasnya dari ketaatan dan jauhnya dari Allah karena dosa yang diperbuat, maka perbanyaklah sedekah, istighfar dan bertobat.
taujihat, pesan dan kesan. Di antara bentuk Allah memuliakan wali-walinya, itu hamba yang Allah berikan perlindungan. Ia menurunkan ketenangan dan rasa aman dalam diri mereka saat-saat yang menegangkan, saat-saat yang mengkhawatirkan. Allah berikan rasa aman dan ketenangan. Apa contohnya, Pak? Poin ini contohnya di mana? Allah menurunkan ketenangan, rasa aman di saat-saat yang menegangkan. Contohnya, ngantuk, tertidur kapan? Saat perang. Kalau ngantuk tidur saat sholat, kata Abdullah ibn Mas'ud kemarin, asal dari Abdullah ibn Mas'ud, ngantuk tidur saat peperangan minallah, dari Allah. Adapun fis shalah fa minasyaiton, ketika sholat dari syaitan. Terus kalau ngantuk ketika sholat, sholat tarawihnya panjang, kemudian ngantuk berat, stop, tidur dulu, istirahat, jangan dilanjutkan dulu. Baik, berikutnya, dosa melahirkan dosa dan keburukan melahirkan keburukan. Itu satu dosa menarik dosa yang berikutnya. Satu keburukan itu menarik kepada keburukan berikutnya. Oleh karena itu, segerakanlah taubat. Taubat harus disegerakan, karena memang dosa itu saling menarik untuk dosa berikutnya. Di mana, Pak, kita dapatkan ini? Satu dosa itu menarik dosa berikutnya. Satu kesalahan itu menarik kesalahan berikutnya. Dari turunnya para pemanah, kemudian dikagetkan dengan pasukan Khalid. Setelah kalah, langsung beberapa para sahabat itu lari, meninggalkan Rasulullah di medan, di camp pertempuran. Jadi perang Uhud, sebagian besar sahabat itu lari, meninggalkan Rasulullah SAW di tengah camp, kecuali hanya beberapa para sahabat. Jadi satu perbuatan dosa menarik perbuatan dosa berikutnya. Meski Allah sudah mengatakan walaqad afa anhum, oh maafkan. Jadi berbicara tentang perang Uhud yang kemarin kabur, Allah sudah maafkan, karena mereka membalas kesalahan mereka dengan kembali lagi dan masih setia dengan Rasulullah SAW ketika diajak keluar besoknya mengejar orang Quraisy. Mereka menebus kesalahan mereka dengan kembali lagi dan setia untuk membersamai Rasulullah. Terakhir, perbuatan dosa dikala lapang dan senang terkadang menjadi sebab tergelincirnya kaki di saat sempit dan susah. Nah, berikutnya kembali baru rasa gairah semangat mereka
dan telah hilang rasa sedih, khawatir mereka setelah mereka diliputi dengan rasa ngantuk yang menjadikan mereka tertidur, sebagaimana itu adalah fenomena yang kita saksikan hilangnya kesedihan di saat kematian. Seseorang kalau punya masalah, sedih, kemudian dia tidur, maka apa? Masalahnya, kesedihan itu hilang saat itu. Nggak ada kan orang tidur itu apa? Masih sedih. Tidur ya tidur. Kesedihannya, kekhawatirannya itu hilang dengan hilangnya tidur, mati. Sehingga rasa ngantuk tidur adalah rahmat. Seandainya seseorang tidak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, kesempurnaan atau kekurangan manusia nih Pak, manusia. Kita semua manusia. Jika ada manusia tidak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, kesempurnaan atau kekurangan? Kekurangan. Tapi pada diri Allah gak bisa ngantuk, gak bisa tidur, kesempurnaan atau kekurangan? Kesempurnaan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinah wala naum. Jangankan tidur, rasa ngantuk saja itu gak ada pada zat Allah. Baik. Tujuan orang munafik bukan membela agamanya, namun mencari keselamatan dan kenikmatan pribadi. Lantas Allah beri hukuman dengan tidak mendapat rasa aman dan selalu diliputi dengan kegelisahan al-baqai. Orang beriman punya kaidah, apapun yang terjadi setelah sudah diusahakan terbaik, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ridho, terserah diri, ya sudah. Mau dipikir kayak apapun gak akan merubah keadaan. Bukan berarti tidak muhasabah, enggak, muhasabah, istighfar, mungkin ada dosa, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kelalaian. Baik, berikutnya, segala urusan hanya milik Allah dan tidak ada seorang pun yang ikut serta di dalamnya, karena yang maha berbuat apa yang dikehendaki hanya Allah. Al-Alusi. Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid, maha berbuat terhadap semua yang dikehendaki. Segala urusan itu hanya milik Allah, tidak ada seorang pun yang ikut serta dalamnya. Sewaspada-waspadanya kita dari sesuatu, apakah mencegah dari takdir? Tidak. Bukan berarti nggak ada ikhtiar. Tetap usaha, tetap ikhtiar, dan itu yang Allah perintahkan. Adapun hasil, siapa yang menentukan? Allah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah, mereka mengatakan enggak ada namanya takdir, semua adalah usaha kita. Allah itu enggak ikut serta, kita yang menentukan kehidupan kita sendiri. Ini adalah
Qadariyah. Lawannya Jabariyah. Tidak ada namanya usaha, semua itu takdir Allah. Ahlussunnah wal Jamaah antara keduanya, antara Qadariyah dan Jabariyah, yakin sepenuhnya dengan takdir, namun menjalankan ikhtiar dengan semaksimal mungkin. Berikutnya, sesungguhnya pertempuran di medan jihad adalah amal kebaikan. Maka barang siapa yang paling bersabar dalam ketaatan, maka dia akan menjadi orang yang sangat sabar dalam berperang melawan orang kafir. Dan siapakah orang yang paling bersabar dalam ketaatan sebelumnya? Dia adalah orang yang paling bersabar ketika melawan orang kafir. Abu Bakar ketika di perang Uhud tidak jauh dari Rasulullah sejak awal sampai berakhir. Karena orang yang paling sabar dalam ketaatan adalah orang yang paling bisa diharapkan dalam sabar dalam melawan orang-orang kafir. Berikutnya, Allah melarang orang-orang beriman mempercayai keyakinan orang-orang kafir dan munafik. Atau bahasa lain, Allah larang orang-orang beriman tidak boleh menyerupai orang-orang kafir dan munafik. Mereka meyakini bahwa siapa yang keluar rumah, merantau untuk berniaga atau keluar rumah untuk berperang, maka hal itu akan memendekkan umurnya, menjadikan pendek umurnya. Namun jika duduk di rumah saja, maka umurnya akan panjang. Ibnu Atiyah. Jadi keyakinan orang kafir, orang-orang munafik itu kalau keluar rumah, merantau, cari maisha atau ikut perang, ini apa? Ini dapat memendekkan umur. Kalau mau panjang umur, di rumah saja. Yang terakhir, Allah memotivasi orang-orang beriman. Jika kalian terbunuh di medan perang atau wafat dalam perjalanan di mana, Pak? Terbunuh di medan perang atau dalam perjalanan ke medan perang, belum sampai camp pertempuran sudah wafat, atau wafat di perjalanan ketika mencari maisha. Apakah setiap yang merantau pasti sampai tujuan? Belum tentu. Terkadang apa? Di tengah perjalanan wafat. Orang beriman yang dia itu keluar rumah cari maisha fi sabilillah. Jika ada orang beriman keluar rumah cari maisha untuk anak istrinya, untuk dirinya, untuk keluarganya, termasuk fi sabilillah. Maka orang yang berperang di jalan Allah fi sabilillah, atau orang yang mencari maisha fi sabilillah, jika mereka mati, apa yang didapat? Akan memperoleh ampunan, satu, rahmat. Dan ini, dua hal ini senantiasa berkaitan, maghfirah, rahmat. Mendapatkan ampunan, semua dosa-dosa yang dihapus, Allah tutupi dari aibnya, Allah limpahkan rahmat. Yang keduanya, maghfirah sama rahmat lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh seluruh manusia. Manusia itu mengumpulkan apa di dunia ini? Harta, kekayaan, kenikmatan. Yang kalau orang beriman wafat kembali kepada Allah,
ketika kembali kepada Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, mereka usahakan dari kemewahan dan kenikmatan dunia. Al-Alusi. Naam. Allah berfirman, Innal ladina tawallaw minkum, sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling dari kalian. Di ayat 155. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling dari kalian. Siapa? Dari sahabat. Kapan? Yaumal taqal jam'an, ketika bertemunya dua kelompok pasukan, yaitu perang Uhud. Jadi di fase sesi kedua, sesi pertama menang. Ketika sudah menang, merasa pertempuran selesai. Akhirnya mereka turun ingin ambil ghanimah. Ternyata dikagetkan dengan pasukan Khalid bin Walid. Maka mengatakan orang-orang yang berpaling meninggalkan Rasulullah. Ketika dikagetkan dengan pasukan, akhirnya mereka pada lari ke atas. Rasulullah SAW di tengah camp bersama beberapa para sahabat. Allah katakan, innamastazallahum syaitan, sesungguhnya mereka itu tergelincir karena siapa? Setan. Dan istazalla itu karena melangkah satu dosa, kemudian setanlah yang menggelincirkan. Kenapa setan bisa menggelincirkan? Bi ba'dhi ma kasabu, karena sebagian yang mereka perbuat dari dosa. Jadi apakah para sahabat mungkin berbuat dosa? Dari ayat ini, sahabat Rasulullah SAW semuanya, meskipun mereka generasi terbaik, iya. Namun apakah para sahabat mungkin berbuat dosa? Mungkin, dengan nas Quran. Kesempurnaan hanya milik Allah. Yang maksum, yang terjaga dari salah adalahnya Rasulullah. Selain itu mungkin tergelincir. Kenapa bisa tergelincir? Karena berbuat sebagian dosa. Namun semua para sahabat menebus dosanya dengan perjuangan mereka, kesetiaan mereka dengan Rasulullah SAW, infak sedekahnya mereka, jihadnya mereka, dan semua amal soleh. Maka Allah mengatakan, walaqad afa anhum, Allah mengampuni mereka semuanya. Jadi jaminan Allah telah maafkan sudah ada. Generasi terbaik, generasi yang Allah sudah mengatakan walaqad afallahu anhum, Allah memberikan maaf mereka semua. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha santun. Santun artinya adalah tidak tergesa-gesa menyiksa. Allah tangguhkan, Allah berikan kesempatan, Allah terima taubatnya. Ini ayat ini pernah dibacakan oleh Abdullah ibnu Umar ketika datang kepadanya beberapa kaum Khawarij. Kaum Khawarij, mereka yang membunuh Utsman ibnu Affan. Jadi kalau sahabat Rasulullah, Abu Bakar meninggal karena wafat. Maksudnya meninggal wafat karena sakit. Umar terbunuh oleh Abdullah bin Muljam. Utsman al-Bughat, Khawarij. Mereka didatangi, kemudian dikepung, kemudian dibunuh. Maka sebelumnya itu ada peristiwa disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi tentang kisahnya Abdullah ibn Umar, bahwasanya datang seorang lelaki dari Mesir. Dan ada beberapa Khawarij itu dari Mesir, Kufah dan Basrah. Datang berhaji. Kemudian ia melihat ada kaum, sekelompok dari kaum
yang mereka sedang duduk belajar di Masjidil Haram. Kemudian ia bertanya, man haula, siapa mereka itu? Maka dijawab, mereka adalah laki-laki Quraisy. Kemudian siapa yang di tengah-tengah itu, yang kelihatan paling tua, sedang mengajarkan ilmu? Yang mengatakan Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Kemudian ia mendatanginya dan mengatakan, inni sa'iluka an syai'in, wahai Abdullah Ibnu Umar, aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu. Unshiduka bihurmati hadzal bait, aku bertanya demi Allah dengan kemuliaan tempat ini. Ini Khawarij. Ata'lamu anna Utsman farra yauma Uhud, apakah benar bahwasanya Utsman ibnu Affan dia termasuk orang yang lari di perang Uhud? Kata Ibnu Umar, na'am, iya. Jadi Utsman itu di antara yang lari di perang Uhud. Kemudian dia bertanya kembali, ata'lam annahu taghayyaba an bai'atir ridwan, apakah Utsman termasuk di antara yang gaib, gak ikut bai'at Ridwan? Bai'at Ridwan itu terjadi di Sulhul Hudaybiyah, yang setelahnya Rasulullah SAW mengambil sumpah untuk tidak lari di medan perang, sumpah di atas kematian, mati syahid. Itu apa? Bai'at Ridwan di bawah pohon kurma. Itulah dalam surat As-Saff, surat Al-Fatah. Dan Umar tidak ikut. Yang terakhir, ata'lam annahu taghayyaba yauma Badr, apakah benar Utsman juga tidak ikut di perang Badar? Qala na'am, iya benar. Maka kata Khawarij ini, Allahu Akbar, bertakbir seakan-akan apa? Dia itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Ternyata apa? Ini Utsman gak baik di mata orang Khawarij. Kenapa? Karena gak ikut, kan termasuk yang lari di perang Uhud. Kemudian tidak ikut bai'atur Ridwan, tidak ikut perang Badar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sekarang dengarkan sampai aku jelaskan kepadamu apa yang kau tanya. Ini apa? Abdullah Umar sudah merasa ini adalah orang Khawarij, mencari celah daripada para sahabat. Maka beliau mengatakan, yang pertama, tidak hadirnya Utsman di perang Badar karena itu atas perintah Rasulullah. Atas perintah Rasulullah SAW agar Utsman tetap membersamai anaknya. Yaitu apa? Istrinya Utsman sedang sakit, anaknya Rasulullah, Ruqayyah. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan agar Utsman tetap duduk membersamai istrinya yang sedang sakit. Jadi itu atas perintah daripada Rasulullah. Dan siapakah Utsman? Utsman di mata Rasulullah SAW siapakah beliau? Menantunya. Bahkan disebut Dzunurain wal Hijratain. Utsman ini sahabat yang memiliki dua cahaya. Maksud dua cahaya adalah yang menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Dan dua putri Rasulullah SAW itu menikah dengan Utsman ibnu Affan. Sehingga tidak ikutnya perang Badar itu atas perintah Rasulullah SAW. Ketika istrinya sakit, anak beliau, Rasulullah SAW merintahkan untuk tidak ikut perang Badar. Yang kedua, Utsman ibnu Affan tidak ikut bai'at Ridwan. Kenapa? Justru adanya bai'at Ridwan itu karena Utsman.
Ketika Rasulullah SAW mau umroh, kemudian dihadang oleh orang Quraisy, tidak boleh masuk. Maka Rasulullah SAW mengirim Utsman untuk masuk ke Mekah sebagai apa? Utusan untuk bernegosiasi. Kenapa yang diutus Utsman? Karena Utsman itu yang paling punya banyak keluarga di Mekah. Keluarganya banyak, kemudian kedudukannya pun tinggi, sehingga apa? Kalau Utsman yang datang itu nggak ada yang berani menyentuh. Kalau yang disuruh kayak Bilal, sudah habis duluan. Namun jika yang bernegosiasi adalah orang yang mulia di tengah orang Quraisy gak akan berani menyentuh. Kemudian ternyata Utsman itu terlambat datang. Jadi apa? Seharusnya datang sesuai dengan waktu yang ditentukan, Utsman terlambat datang. Kemudian tersebar berita bahwasanya Utsman telah dibunuh di tengah-tengah orang Quraisy. Maka pada saat Rasulullah mengambil sumpah janji setia untuk mati syahid. Janji setia untuk mati, untuk tidak lari di medan pertempuran jika ada pertempuran hari ini. Itulah bai'atur ridwan. Sehingga justru adanya bai'atur ridwan karena Utsman, tersebar berita Utsman telah dibunuh oleh orang Quraisy ketika saat akan bernegosiasi. Ternyata tidak selang lama kemudian Utsman datang. Yang ketiga, lari dari perang Uhud, iya. Namun semuanya sudah Allah ampuni dengan nas Quran, sehingga kemudian Abdullah ibnu Umar membacakan ayat ini, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling dari kalian pada saat pertemuan dua pasukan, yaitu perang Uhud, sesungguhnya mereka tergelincir karena perbuatan dosanya. Di sini ada dua. Dosa pertama dengan turunnya para pemanah. Kemudian yang kedua, ketika dikagetkan dengan pasukan Khalid, mereka lari. Meskipun apa? Sebagian mufassir mengatakan mereka lari bukan karena takut, pengecut, tapi apa? Dikagetkan, sehingga mereka apa? Mencari perlindungan. Meski demikian tetap apa? Mereka meninggalkan Rasulullah. Allah mengatakan walaqad afallahu anhum. Allah mengampuni mereka semua. Allah sudah mengampuni. Kemudian tidak lama terjadilah peristiwa apa? Pembunuhan Utsman ibnu Affan di tangan orang-orang Khawarij. Sehingga ini diantara ayat yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Umar ketika ada orang Khawarij yang ingin mencela Utsman ibnu Affan, mencari sebab atau alasan untuk melegalkan pembunuhan terhadap para sahabat. Dan aneh orang Khawarij itu apa itu? Mudah menumpahkan darahnya kaum muslimin. Ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Jangan menjadi seperti orang-orang kafir. Jangan menyerupai orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kapan? Ketika mereka berkata kepada saudara-saudaranya orang beriman. Ketika orang-orang beriman mereka keluar mencari ma'isyah, merantau. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka itu merantau di musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke Syam, musim panas ke Yaman. Dan pertama kali yang mencetuskan, memiliki ide untuk berniaga musim dingin ke Syam, musim panas di Yaman adalah Hashim. Pertama yang memiliki gagasan berniaga, sehingga orang Mekah
dikenal dengan para pedagang yang kaya-kaya, itu pencetus pertama adalah Hashim, yaitu kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf. Maka Hashim adalah kakeknya Rasulullah SAW yang belilah pencetus rihlah perniagaan ke Syam dan Yaman, yang jika mereka mengadakan perjalanan merantau, berniaga atau ikut perang, mereka akan terbunuh, mati dan terbunuh. Seandainya mereka itu diam saja di rumah, tidak akan mati, tidak akan terbunuh, tidak akan memendekkan umur mereka. Allah katakan enggak. Hal itu apa? Justru itu hasratan, menjadi penyesalan di dalam hati-hati mereka. Dalam artian orang beriman punya kaidah. Apa kaidahnya? Jika wafat itu sudah Allah gariskan, bukan karena keluar rumah atau bukan karena berperang. Adapun bagi orang-orang kafir, mereka mengira bahwa saya merantau atau ikut berperang dapat memendekkan umur. Allah menegaskan, wallahu yuhyi wa yumit. Allah itu memiliki hak menghidupkan dan mematikan. Dan di sini ada beberapa terkait tentang takdir. Boleh beralasan dengan takdir pada dua hal dan tidak boleh beralasan dengan takdir pada satu hal, yang insya Allah ta'ala kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ada dua hal beralasan dengan takdir, ada pada dua hal boleh, dan tidak boleh beralasan dengan takdir pada satu hal. Insya Allah akan kita ambil faedahnya di pertemuan yang akan datang, karena sudah masuk waktunya selesai. Kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.